Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sama-sama nyatakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku sanjung
memuji nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Amin. Mari jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun secara live streaming, bersama-sama kita perkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang menerima semua janji Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Hari ini kami bersuka cita, kami terima semua janji-Mu di dalam nama Yesus. Katakan amin sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kekristenan itu sebuah iman. Amin saudara. Kita percaya bahwa Allah kita setia. Kita beriman bahwa Dia memberkati. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Saatnya bersuka cita di rumah Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah lalai sekalipun. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Yesus Raja. Mari lebih bersemangat lagi. Nyanyikan dengan imanmu. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja
membanggakan. Mari lebih meriah tepuk tangannya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa, katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Biar Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang menyembahmu, kami merindu menyenangkan hatimu. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembahmu. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur.
kami puji namamu, ku puji. Ku puji namamu, ku sanjung namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan, kami bersama hanya namamu. Mari ambil waktu bersembah, Dia layak disembah, Dia rindu menyembah. Sembah, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan isi hatimu saat ini, menyembahnya. Yesus rahasia, Dia layak dipuji. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, syara barala barala masih, barala 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 barala. Cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan
Shalom PRJ dan salam kasih di dalam Yesus Kristus. Terus semangat dan sehat selalu. Nah saudara, minggu ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Dan oleh karena itu, hari ini saya ingin sharing kepada saudara semuanya tentang pentingnya peran dan kuasa Roh Kudus di kehidupan kita. Mari kita semua tunduk dalam doa. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk datang dan melawat kami semua yang ada di onsite dan juga di online. Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di kamar mereka masing-masing, Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka semuanya, dan memberikan mereka rema hari ini Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu dan juga kuasa-Mu bekerja, Engkau akan melakukan transformasi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, urapilah firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, Yesus berfirman kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, turunnya Roh Kudus kepada umatnya mark the beginning of a new chapter in the ministry of the disciples. Karena saudara, segalanya telah berubah dan sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Di mana sebelumnya murid Yesus selama ini itu bergantung dengan keberadaan Yesus di depan mata mereka. Selama ini mereka masih bisa menyentuh Yesus, masih bisa melihat Yesus di depan mata mereka, dan bisa seketika itu juga tertolong olehnya sekaligus mengalami mujizat kuasanya. Tetapi dengan perginya ia dan turunnya Roh Kudus, saudara, mereka harus belajar untuk to walk by faith and not by sight. Dan saudara, sama seperti murid-murid Yesus, ini juga sudah menjadi bagian perjalanan iman kita semuanya. Tuhan berfirman kepada kita umatnya untuk learn to walk by faith and not by sight. Dan saudara, ayat tadi berfirman, yaitu Yesus berkata, berjanji kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa dari surga, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan kepada kalian semuanya. Untuk apa? Supaya Roh Kudus bisa menganugerahi mereka, menganugerahi kita, supaya kita semua bisa beradaptasi dengan kehidupan iman yang baru ini. Nah, saudara, oleh sebab itu, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk bisa menerusi panggilan dan pelayanannya, Yesus terlebih dahulu mempersiapkan mereka. Dan dia berkata di Yohanes pasal 14 ayat 12-16, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dipenuhi oleh dan mengenal Roh Kudus adalah kriteria utama bagi murid-muridnya dan juga untuk kita, supaya bisa menerusi perbuatan besar Yesus. Bahkan kita semua telah dijanjikan akan melakukan perkara yang lebih besar. Siapa bisa berkata amin? Dan saudara, ada dua peran penting yang kita semua harus kenal tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, dia akan memberikan kita kuasa melebihi kekuatan kita sendiri. Saudara, Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan, juga bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, jadi peran pertama yang kita harus kenal tentang Roh Kudus adalah seperti tadi Yesus mengenalkan kepada mereka untuk pertama kalinya di ayat 16, yaitu yang pertama, Roh Kudus adalah seorang penolong. Roh Kudus adalah seorang penolong. Saudara, perhatikan. Yesus mengenalkan Roh Kudus kepada muridnya sebagai seorang penolong. Seorang. Bukan hanya sekedar sebuah
aliran kekuatan. Seorang penolong, bukan aliran kekuatan. Saudara, jikalau dia adalah seorang, right, seorang penolong, artinya dia adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Satu di antara Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan berarti sama seperti kita menjalin hubungan dengan Yesus, kita juga harus menjalin hubungan erat dengan Roh Kudus. Bedanya adalah, jikalau kita hanya menganggap dia sebagai sebuah aliran kuasa, saudara, maka pada saat kita sedang mengalami kesulitan, cara Roh Kudus bekerja, yang kita hanya tahu, yang kita hanya kenal adalah, oh, dia adalah sebuah aliran kuasa yang bisa mengubah kita menjadi seperti Superman, dan kita bisa, right, menghembus, lenyapkan segala masalah yang kita semua sedang alami. Pikiran kita, jikalau Roh Kudus hanya sekedar aliran kuasa, pikiran kita, gambaran kita adalah yang tadinya lemah, tiba-tiba, right, mendapat kekuatan, dan seperti Superman menjadi hebat, menjadi kuat untuk bisa menguasai atau melenyapkan, menghilangkan masalah kita. Seakan saudara kita ini diubah menjadi seperti dewa, menjadi superhero yang sangat berkuasa untuk selalu mampu mengatasi segala masalah di bumi ini. But you know that is not always the case in our life. Siapa bisa berkata amin? Ya, PRJ, not every problem we go through can be solved or disappear through miracles. Tetapi saudara, jikalau kita melihat Roh Kudus adalah Tuhan, artinya saudara, Tuhanlah yang berkuasa dan hebat. Kitanya harus belajar untuk kadang tunduk kepada kehendaknya dan belajar untuk berserah kepadanya, untuk dibimbing keluar olehnya, supaya kita keluar dari masalah kita. Saudara, Matius pasal 16, 24, 25. Saya ingin bacakan ayat ini dalam bahasa Inggris, dalam versi The Message. Saudara, ini adalah sebuah contoh. Yaitu saudara, kita lihat, then Jesus went to work on his disciples, dan dia berkata, anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. Wow. Saudara, jikalau kita menganggap Roh Kudus sebagai sebuah aliran kuasa, kita tidak bisa melihat, right, pekerjaan Tuhan yang sangat berlawanan dengan perasaan kita, dengan gambaran kita, dan juga dengan ekspektasi kita. Dan jikalau kita hanya melihat Roh Kudus sebagai sebuah aliran kuasa yang bisa membuat mujizat, melenyapkan masalah, saudara, kadang Tuhan tidak bekerja dengan sedemikian. Kadang caranya Tuhan adalah Dia ingin kita melewati masalah, bukannya melenyapkan masalah. Saudara, jangan merasa frustrasi saat menunggu kapan jawaban atau solusi kita datang dari Tuhan. Tetapi, instead of feeling frustrated, Tuhan ingin saudara kadang untuk belajar tunduk kepada kehendaknya dan juga kedaulatannya. Karena Dialah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus, ya, bisa membawa saudara keluar menuju kepada kemenangan, tetapi dengan cara Dia, bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan gambaran kita. Saudara, biarlah Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Roh Kudus adalah Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Dia yang membawa kita sampai keluar daripada, saudara, kadang kita stres, pikirin kapan kita akan keluar dari masalah kita. Saudara, ini sangat penting. Jikalau kita menganggap Dia sebagai Tuhan, kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendaknya.
bukan hanya bersandar kepada kuasanya untuk bisa menjadi hebat dan melenyapkan masalah dengan kuasa mujizat. Saudara, consider Jesus. Saudara tahu nggak di Taman Getsemani? Yesus di Taman Getsemani, di saat Petrus, saudara tahu dong, memotong kuping serdadu Romawi supaya mencegahinya menangkap Yesus. Kita lihat pada saat peristiwa itu terjadi, kita lihat respons Yesus terhadap situasi ini. Oke? Matius 26 ayat 53. Pada saat saudara Petrus memotong kuping serdadu Romawi, Yesus menyetopinya. Dan dia berkata kepada Petrus, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Wow, PRJ bisa melihat gak di sini? Yesus memilih tunduk akan kehendak Allah walaupun dia mampu melakukan mujizat untuk membawanya keluar dari masalah. Dia memilih untuk bersandar dan percaya kepada Allah Bapa untuk membawanya keluar dari masalah daripada menuntut keinginannya untuk keluar dari masalah dengan cara dia sendiri. Saudara bisa perhatikan, walaupun caranya Tuhan kadang lebih susah, lebih sakit, dan juga lebih berat. Tetapi saudara, dia tahu peran dia adalah dia ini harus rela tunduk kepada Tuhan dan harus percaya penuh kepada kehendaknya. Karena caranya Tuhan itu selalu lebih baik dengan caranya kita sendiri. The ways of God is always higher than our ways. God's thoughts is always higher than our own thoughts. Dan saudara, ini adalah peran Roh Kudus. Dia adalah seorang penolong bagi saudara. Tetapi kadang cara dia menolong kita bukan melenyapkan masalah, bukan terhindar dari masalah. Kadang kita harus belajar untuk tunduk kepadanya, tunduk kepada kehendaknya, dan rela dipimpin olehnya untuk melewati masalah sampai kita akhirnya keluar dari masalah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, seperti tadi saudara kita telah belajar tentang Yesus. Bagaimana saudara dia belajar untuk tunduk kepada Tuhan daripada ingin dengan cara dia sendiri keluar dari kayu salib. Tidak saudara, tetapi oleh karena ketaatannya, oleh karena dia rela tunduk akan kehendak Allah, oleh karena dia rela dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk keluar dari masalah dia, apa yang terjadi? Kita lihat di Filipi pasal 2:8-9. Akibatnya adalah apa? Yesus dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, luar biasa. Saudara, cara Tuhan, cara Roh Kudus selalu melebihi caranya kita. Dan memang kadang lebih sulit dan lebih berat daripada keinginan kita. Tetapi saudara, caranya Tuhan, caranya Roh Kudus, selalu hasilnya akan jauh melebihi what we can ever thought or imagine. Saudara, kita ingin menunjukkan kehebatan iman kita supaya bisa keluar dari masalah, terhindar dari masalah, atau melenyapkan masalah. Tetapi cara Tuhan kadang adalah memakai masalah kita untuk memuliakan namanya dan membawa kita masuk kepada kemenangan. Saudara, itu sebabnya kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan di dalam setiap situasi saudara. Don't be stressed trying to figure out yourself how to get out of your situation. Kapan Tuhan bekerja mujizat untuk melenyapkan masalah kita? Ayo, jikalau Roh Kudus adalah seorang penolong, artinya kita harus belajar untuk tunduk akan kehendaknya. Karena dia adalah Tuhan. Belajar untuk tunduk akan caranya. Submit to God in your situation. Dan biarlah dia membimbing engkau
keluar dari krisis saudara semua. Siapa yang berkata amin? PRJ, if the Holy Spirit is a person, then you must learn to trust Him. Because tadi kita telah baca di ayat tadi, He is in the driver's seat. Dia yang akan membimbing saudara, menolong saudara dengan caranya dia sendiri. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Jadi yang pertama, peran Roh Kudus adalah dia adalah seorang penolong. Dia ingin menolong saudara. Oke? Tetapi dengan caranya dia. Kita harus belajar untuk tunduk. Karena dia adalah Tuhan. Nah, yang kedua, cara Roh Kudus menolong kita adalah bagaimana saudara? Cara Roh Kudus menolong kita adalah, salah satu caranya adalah mengingati kita kepada firman Tuhan. Mengingati kita kepada firman Tuhan. Nah saudara, kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Saudara, Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, yang pertama Yesus berkata kepada murid-muridnya adalah Roh Kudus akan datang menolong saudara. Dia adalah seorang penolong karena dia adalah Tuhan. Belajar untuk tunduk akan kehendaknya. Dan yang kedua, cara dia menolong kalian adalah dia akan mengajarkan semua kebenaran dan dia akan mengingatkan kepada kalian semua yang telah saya bagikan kepada kalian. Saudara, ini sangat penting. Cara Roh Kudus mengingatkan kita pun juga kadang sering di luar dugaan kita. Cara Roh Kudus mengingatkan kita kebenaran-kebenaran Tuhan, pelajaran-pelajaran firman, pewahyuan-pewahyuan yang dia telah berikan kepada kita. Sering saudara, caranya itu juga di luar dugaan kita. Nah saudara, contohnya adalah Daud. Oke, saya ingin bagikan kepada saudara, saya ingin tekankan poin ini dengan example lewat kehidupan Daud. Saudara, di 1 Samuel pasal 21, Daud ini sedang lari dari ancaman Saul. Dan saudara, pada saat dia sedang lari, dia takut dan sedang merasa cemas. Dan pada saat dia lari, dia sampai ke kota Nob. Dan di sana dia bertemu dengan Ahimelek, imam besar bait Allah di kota Nob. Ayo kita baca 1 Samuel pasal 21 ayat 1, 3 dan 8. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku, "siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini." Jadi saudara, sebenarnya Daud ini telah berdusta. Ya, sebenarnya dia ini sedang lari dari raja. Tetapi dia berdusta, ya dia bohong, dia berkata kepada Ahimelek, dia ini ditugaskan oleh raja. Dan saudara, dia berkata, "Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu sangat mendesak." Saudara, kepada Ahimelek, Daud meminta darinya makanan dan senjata perlindungan. Dia sedang berlari dari raja. Dia saudara tidak membawa apa-apa. Dan kepada Ahimelek, dia meminta kepadanya makanan dan senjata untuk perlindungan. Dan saudara, ayat ini sedang berbicara kepada kita semuanya. Yaitu pada saat kita merasa cemas, pada saat kita merasa bimbang dan takut, kita selalu datang. Kita selalu mendatangi Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Kita meminta kepadanya kekuatan dan juga pertolongan. Kekuatan dan pertolongan. Benar gak saudara? Sering pada saat kita sedang merasa masalah, kita sedang menghadapi masalah, kita minta kepada Tuhan pertolongan. Right? Kita minta kepadanya providence, and also deliverance. Daud pun juga demikian. Dia memerlukan makanan. Dia juga memerlukan senjata. Tetapi saudara, perhatikan di sini.
cara Tuhan memenuhi kebutuhan Daud. Sangat tidak diduga. Sangat di luar ekspektasinya. Saudara, Daud menginginkan pedang perang untuk perlindungan. Tetapi nyatanya yang dia dapati dari Ahimelek adalah pedang pajangan yang hanya mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Wow. Nah, mari kita baca ayat ini berikutnya. 1 Samuel 21 ayat 9. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbatnin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Saudara, perhatikan, pertolongan kita itu selalu berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Siapa yang berkata amin? Tetapi di sini kita melihat cara Tuhan menolong Daud adalah lewat mengingatkan dia atas kuasanya lewat pedang Goliat. Karena kenapa? Pada saat Daud melihat pedang Goliat, dia teringat bagaimana Tuhanlah yang membawa kemenangan baginya pada saat situasi yang sangat tidak memungkinkan. Dia malahan menang melawan Goliat. Karena saudara, pedang Goliat ini kenyataannya adalah yang pertama, terlalu besar dan juga terlalu berat. Untuk orang awam seperti Daud, untuk bisa dibawanya ke medan peperangan. Jadi pedang ini terlalu berat, terlalu besar. Gunanya untuk apa, saudara? Kenapa Daud tetap mengambilnya? Karena saudara, pada saat Daud melihat pedang ini mengingatkan kepada dia, mengingatkan kepada kita, kepada pertolongan Tuhan. Pada saat Daud tidak memiliki kans untuk menang melawan Goliat, tetapi Tuhan tetap bekerja baginya, dan walaupun dia lemah, Tuhan tetap memberikan kepadanya kemenangan. Dan saudara Daud pada saat dia melihat pedang ini, dia teringat perkataan dia sendiri pada saat dia menghadapi Goliat. Dan saudara, ini hanya 4 pasal sebelumnya. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 45-47. Apa yang Daud lontarkan kepada Goliat saat dia menghadapinya. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Masih ingat ke tadi? Yang dia minta dari Ahimelek adalah pedang dan lembing. Tetapi saudara, yang dia dapati hanya adalah pedang Goliat yang terlalu besar dan terlalu berat. Tetapi saudara, fungsi daripada pedang ini mengingatkan kepada dia perkataan-perkataan yang dia lontarkan, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oh haleluya. Saudara, dari situlah dia mulai yakin lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan pasti sekali lagi akan menolong dia di dalam krisis yang saat ini dia sedang alami. Saudara tahu nggak? Ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang pedang Goliat. Kita tidak mendengar tentang pedang Goliat lagi, saudara. Pedang ini diambil oleh Daud, tetapi dipakai atau tidaknya kita tidak tahu. Artinya saudara, fungsinya tidak sepraktis sesuai keinginan Daud. Tetapi fungsinya adalah untuk mengingatkan dia untuk kembali bersandar kepada Tuhan untuk segala pertolongannya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, kadang kita datang kepada Tuhan, kita minta, kita berdoa kepada Roh Kudus. Dan seakan saudara, Roh Kudus, firman berkata, cara Roh Kudus menolong kita adalah mengingatkan kepada kita perkataan-perkataan Allah. Dan pada saat kita membaca ayat seperti ini, kita berpikir, fungsinya apa?
mengingatkan itu tidak praktis. Saya diingatkan oleh firman Tuhan itu sama sekali tidak praktis untuk menyelesaikan masalah saya. Salah, saudara. Pada saat Daud teringat perkataan Tuhan kepadanya, teringat pertolongan Tuhan pada saat dia berlawan dengan Goliat, saudara, iman timbul lagi, keyakinan timbul lagi, kepercayaan timbul lagi, dan dia mulai sekali lagi bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membawa pertolongan bagi dia. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu. Tetapi caranya Tuhan selalu akan menjadi lebih baik daripada caranya kita. Saudara, kembalilah kepada Tuhan untuk segala pertolongan kita di tahun ini, apalagi di masa post pandemi. Belajar untuk bersandar dan percaya akan kebaikan dan kuasa Tuhan bagi kehidupan saudara. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semuanya, pertolongan selalu berasal dari Tuhan. Dan jikalau kita, saudara, datang dan bersandar kepada Dia lagi untuk segala pertolongan, Dia pasti akan datang menolong kita pada waktu yang tepat, pada waktu yang terindah. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya kita harus belajar untuk bersandar kepada Roh Kudus. Kita harus menganggap Dia sebagai Tuhan, bukan hanya sebuah aliran kuasa. Dan cara Dia mengingatkan kita kepada firman-Nya adalah supaya, saudara, kita selalu bisa belajar bersandar kepada Tuhan untuk segala pertolongan kita. Oh, haleluya. PRJ, ingat ini. God frequently disappoints our wants in order to give us what we need. We think that we need resources this year, but maybe what we really need today is a reminder of His spoken word spoken into our life. Sebuah peringatan of who He is and what He has done for you. Saudara, di saat kita sedang melewati kesusahan, Roh Kudus akan menghibur kita dengan perkataan-perkataan Yesus untuk mengingatkan kepada kita, Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan menolong saudara pada waktu yang tepat. Dan saudara, Roh Kudus akan datang menghibur kita, untuk melegakan kita, supaya kita semua bisa bertahan menuju kemenangan. Dan kadang saudara, masalah yang kita alami harus kita lewati, bukan dihindari. Nah, oleh sebab itu saudara, saya ingin selesai dengan membacakan kepada saudara Mazmur 23 ayat 4. Daud sendiri berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, dalam bahasa Inggris, you know Psalms 23, David say, even though I walk through the valley. Nah saudara, janji Tuhan adalah Dia selalu akan menyertai kita. Seperti halnya Roh Kudus, Dia akan tinggal di dalam kita, dan juga saudara, Dia akan menemani kita. Kita selalu akan merasakan hadirat-Nya pada saat kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semuanya, supaya kita semuanya akan merasa aman. Dan kita, saudara, pasti akan mendapat pertolongan pada waktu yang tepat. Saudara, ingat ya, Yesus meninggalkan kita supaya Dia bisa senantiasa menyertai kita, yaitu dengan curahnya Roh Kudus kepada kita. Dan cara Roh Kudus menguatkan kita hari ini adalah untuk menghibur kita, supaya kita tidak putus asa dan kita tetap bertahan di dalam iman, dan supaya saudara, kita selalu diingatkan, right? Lewat firman-Nya. Semua yang Tuhan telah firmankan kepada kita, Dia ingin mengingatkan kembali. Dan pada saat kita sedang menunggu selesainya masalah atau perkara kita, Roh Kudus terus menyertai kita, terus menguatkan kita, terus mengingatkan kepada kita firman-firman Tuhan. Dan dari situlah saudara, kita saudara tidak akan putus asa akan janji-janji Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kita semua hari ini diberkati dan dikuati dengan kuasa Roh Kudus. Yaitu kita harus tunduk akan kehendak-Nya. Biarlah Dia membawa kita keluar dari masalah. Dan yang kedua, kita diingatkan dengan firman Tuhan, janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. PRJ,
Saya berharap hari ini firman Tuhan telah menguatkan kita semuanya dan supaya kita semuanya bisa lebih lagi bersandar kepada Roh Kudus. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara semuanya. God bless you. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditematreikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan,
Berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya, Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka, Tuhan. Berkati kesehatannya, Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini, Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini, Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor, Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan, Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sekali lagi, semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aris Zulkarnain yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul sermon summary ibadah raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan juga tayang ulang atau rerun untuk ibadah yang dilakukan secara onsite. Ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 12 Juni 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD dan disertai dengan perjamuan kudus. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin.
pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBA MTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ Young Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkontinental Saint Moritz ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Junior Church pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dimanapun, kapanpun dan apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah kita diingatkan dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahkan Tuhan tinggal di dalam kita. Melalui pesan Gembala Sidang di bulan Juni ini, kita akan diingatkan kembali apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan biarlah pencurahan Roh Kudus turun atas kita semua. Mari bergabung bersama di KUL Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di KUL yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 11 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 mengadakan baptisan air yang pendaftarannya dibuka mulai hari Minggu 29 Mei sampai dengan 8 Juni 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, saya mengajak kita semua bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu terus tangan Tuhan yang memelihara, tangan Tuhan yang menopang dan menjaga negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan limpahkan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan, urapi Tuhan setiap para pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada pemerintahan yang bukan daripada Tuhan. Dan kami tahu pemerintahan yang ada saat ini pun berasal daripada Tuhan. Kau memberkati Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, para menteri, jajaran kepala daerah dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biar kiranya mereka semua Tuhan taruh hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga mendatangkan kesejahteraan, kedamaian untuk setiap rakyatnya. Terima kasih Tuhan
Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Biar benih firman Tuhan yang hidup itu tertanam dalam hidup kami semua ya Bapa. Bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini Tuhan. Kami rindu buah roh itu Tuhan. Buah-buah dalam kehidupan kami dan buah pelayanan itu Tuhan. Nampak Tuhan dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Biar kira tangan kasih pemeliharaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini. Keluarga besarnya Kau pakai lebih lagi dalam kehidupannya. Menjangkau, memenangkan banyak jiwa dalam setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini. Bahkan kehidupannya terus Tuhan meluap-luap Tuhan, sumber air kehidupan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko beserta keluarga besarnya. Biar perlindungan Tuhan pun sempurna atas Pak Niko. Pelayanannya Tuhan menjadi the messengers of the third Pentecost. Terus mengalir Tuhan. Terus Tuhan bawa bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hingga pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus pada zaman ini. Berkati juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan terus memelihara kehidupannya, pelayanannya, keluarga besarnya. Semuanya aman dalam pelindungan Tuhan. Dan biar kiranya isi hatinya, kerinduannya untuk jemaat di CK7. Biar kiranya Tuhan terjadi. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan untuk setiap generasi Yeremia, anak-anak muda baik yang ada di CK7 maupun di tempat-tempat lain, bahkan di seluruh bangsa, kami berdoa Tuhan. Kami percaya anak-anak muda ini boleh menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya militan di dalam Tuhan. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya dipersembahkan, melayani dan menguasai setiap bidang yang dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Baik di sekolah, di kampus, di tempat usaha, tempat bekerja, dimanapun setiap anak-anak-Mu Tuhan berada. Biar kira tangan kasih Tuhan memelihara setiap mereka menjadi anak-anak muda yang unggul kehidupannya baik di sekolah, di studi maupun pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin engkau saat ini mengalami kelemahan fisik, ada sakit penyakit di dalam kehidupanmu, di dalam tubuhmu saat ini. Hamba-Mu berdoa biar bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Mungkin kau berdoa pergumulan untuk keluargamu, biar kiranya hadirat kerajaan Allah ada atas setiap keluargamu. Engkau diselamatkan, engkau dipulihkan. Baik engkau yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang mencari usaha pekerjaan yang baru. Engkau Tuhan kiranya yang menyediakan dan membukakan pintu-pintu dan memberikan hikmat-Mu atas setiap daripada umat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami berdoa dan kami persiapkan hati kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan amin. God bless you all. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.